Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Saya langsung saja. Ini pertemuan ke berapa? Kelima ya, kelima. Jadi saya coba langsung share saja bahannya. Sudah tampil? Sudah tampil? Sudah, Pak. Oke, baik. Oke ya, materi hari ini adalah inilah kira-kira teknik kriptografi klasik. Ini sebenarnya sudah sedikit saya jelaskan di minggu lalu karena ada pembahasan klasik tapi dua metode ya, yaitu Wegener dan Caesar Cipper. Nah, di sini penguatan sekarang, penguatannya. Jadi ingat ya sekali lagi, yang dikatakan kriptografi itu ada dua jenis, yaitu ada modern dan klasik. Nah, itu intinya. Nah, inilah salah satunya metode klasik. Ini kriptografi umum, tapi kita membahas yang penguatan klasik. Jadi metode klasik itu banyak ya, bukan hanya satu atau dua, Wegener dan Caesar, bukan itu aja. Tetapi apa aja? Tetapi, nah, salah satunya adalah Wegener kemarin sudah kita bahas minggu lalu. Nah, inilah tampilan Wegener kemarin. Saya hanya mereview ya. Saya hanya mereview. Nah, ini dia cara kerjanya. Nah, inilah hasil zippernya. Di sini pesan, di sini kunci. Baik, kalau pembuktiannya dengan rumus, itu ini dia. Ini rumus enkripsi dan ini rumus dekripsi. Minggu lalu sudah belajar kalian. Jadi saya hanya sekilas saja menyinggung atau mereview aja. Baik, saya akan lanjutkan dengan penambahan beberapa metode. Nah, selanjutnya ada, ini juga masih klasik ya. Ini juga masih klasik, yaitu Cipper substitusi abjad yang bersifat tunggal atau mono alfabet Cipper. Salah satu metodenya yaitu contoh yang pertama. Misalkan ini ada abjad karakter A sampai Z. Silahkan diperhatikan. Ini ya. Nah, A sampai Z, sampai seterusnya maksudnya Z. Nah, itu sebagai bahan plain text lah. Bahan plain text. Plain text nanti bisa diambil dari abjad itu maksudnya. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya ini ada, kalau ada plain text biasanya ada, ini salah, ini kunci. Kunci dari mana Pak? Kok bisa H, Z, S, J, I, bla 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 bla? Terserah. Kunci itu terserah, acak sifatnya. Yang penting kita sendiri yang menentukan. Nah, itu salah satu contoh ya, yang pertama maksudnya. Artinya plain text nanti bisa diambil dari A sampai Z. Kalau kuncinya acak atau random, terserah. Yang penting kita gunakan kunci. Oke, sekarang contoh kasus. Misalkan ada plain text-nya adalah abjad tunggal. Sudah? Baru, tadi kan kunci sudah disediakan ini, panjangnya sama dengan abjadnya. Ya sudah, sesuai dengan panjang plain text, kita ikuti. Misalkan A, plain text-nya adalah A. A itu apa? A itu apa? A itu adalah, ini tadi, A berarti kuncinya H. Inilah jadi Cipper. Inilah H. Baru B apa? Kebetulan abjad B, Z. Selanjutnya, baru apa lagi? J. J itu apa? J, ambil J. J itu berarti R.
Nah, R ini hasilnya. Baru A ke H lagi. D apa? D itu J. Nah, ini D, J. Sampailah misalkan L, tunggal L. L itu apa? L. L ini. LK. Berarti di sini dia. Nah, ini sebenarnya cipernya. Nah, ini sebenarnya dapat cipernya. Tetapi, nah inilah dia keunikannya. Yang belum ada karakter di sini, yang belum ada ya. Nah, diambil dari kunci tadi yang belum ada. Nah, itu ditambahkan hasilnya. Kalau tadi di sini sampai K, nah ini yang belum ada di sini karakternya ditambahkan sampai akhir. Nah, ditambahkan ya. Bisa paham tidak? Belum, Pak. Belum. Gimana? Bentar ya, sebentar ya. Kalian ada yang paham nggak, Weh? Belum, Bun. Sama kan? Oke ya. Coba saya ulangi lagi sekali lagi. Ini adalah contoh pertama alfabetik. Oke, yang pertama kuncinya adalah plain text itu A sampai Z ya. Plain text itu awalnya A sampai Z. Sedangkan kunci di bawahnya itu acak. Ini kebetulan contohnya dari H, Z, bla 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 sampai di sini WT terakhirnya. Sudah? Nah, sekarang contoh kasus. Itu kunci kita yang nentukan. Kenapa? Itu kunci kita yang nentukan. Nggak jelas suaranya. Untuk kunci, untuk huruf-huruf kuncinya itu kita sendiri yang nentukan atau gimana? Iya. Kalian random terserah. Kecuali saya yang buat soal ya. Kalau saya yang membuat soal, mungkin saya tentukan kan gitu. Nah, random istilahnya acak maksudnya. Nah, oke. Baru sekarang solusinya. Abjad. Ini untuk mencari ciper, kan sudah ada itu kuncinya. Kuncinya sebenarnya ini dia. Nah, inilah kuncinya sebenarnya. Kita mau mencari ciper. Cipernya itu sebenarnya diambil dari kunci. Cipernya itu ingat sebenarnya diambil dari kunci. Sebenarnya. Udah? Nah, caranya bagaimana? Itu kuncinya apa? Kebetulan kan ini kan abjad nih. Abjad. Nah. Jadi ini kan kebetulan H kuncinya. Berarti di sini cipernya. Ini ciper sama dengan H. Baru B kebetulan ini kuncinya Z. Berarti di sini Z. Baru J kebetulan R. Baru apa? H lagi. Sudah? Baru D apa D? D itu J. Nah, selanjutnya silahkan dilengkapi yang belum ada. Yang belum ada karakter di kunci ini, sisanya ditambahkan. Nah, ini kan abjad aja sampai tunggal lah. Sampai L, misalkan L itu apa? L itu K kan kuncinya. Nah, ini. Misalkan. Udah? Selanjutnya, yang belum ada di ciper ini, hurufnya, silakan ditambahkan ke belakangnya. Diambil dari ini, kunci tadi. Diambil dari karakter kunci. Nggak ada suaranya, Budi. Jadi ini tujuannya itu kita nyari kuncinya gitu, Pak. Kenapa? Tujuannya itu apa sih? Tujuannya mencari ciphertext dengan menggunakan kunci. Mas Budi bingungnya tuh kayak kuncinya gini doang loh, Pak. Kalau emang kuncinya dia tuh kayak kunci yang gitu. Jadi kenapa ini ditampilin gitu? Kenapa? Kalau kuncinya ini dia. Ini kunci emang
hasilnya atau gimana Pak? Kayak sama yang di atas memang. Kebetulan sama, kebetulan. Memang ini kuncinya. Kunci ini untuk mencari ciphertext sebenarnya. Random sifatnya. Kunci itu, ingat sekali lagi. Misalnya Pak, kalau Bapak ngasih soal nih, plain text-nya dari Bapak misalnya metode, terus kita nyari ciphertext nggak pakai pala hitung-hitung lagi, berarti udah selesai gitu aja Pak, nggak pala nyari kuncinya lagi. Sebab kuncinya itu kan udah sama kayak kunci yang dia dari soal gitu. Gak jelas suara Budi. Iya, tidak jelas. Jadi misalnya kan Pak, kalau Bapak ngasih soal nih, ngasih soal dari plain text yang Bapak kasih, misal metode. Nah, misal metode. Nah, kita nyari nih ciphertext, nggak kayak yang ciphertext yang kemarin yang kayak main hitung-hitung gitu kan Pak ya. Iya. Nah, jadi untuk kuncinya ini, Ya. berarti bisa ditulis lagi hasilnya sebab di soalnya udah ada itu nggak kalah lagi. Kuncinya dituliskan? Nggak pala kayak yang contoh pertama ini kan di bawah ciphertext-nya itu kan ada kuncinya tuh. Iya. Dan itu sama persis kayak yang di atas. Jadi berarti ada kemungkinan ke bawah sana itu kalau ada yang nggak sama nanti. Tergantung. Ini kalau kayak gini, ini gini ya, ini gini sekali lagi. Tadi kan ditambahkan ini. Kalau untuk kuncinya, kalau cipernya, kalau misalkan ketika sudah digabungkan, ini ingat cipernya misalkan sudah dapat ini kan, linker ini cipernya. Ketika nanti digabungkan, ditambahkanlah kondisinya, sisa kuncinya, yang sama ini nanti dihilangkan. Yang sama dihilangkan. Misalkan apa? H, ada yang sama. Hilang dia. Hah? Yang H itu dihilangkan. Misalkan ya, ini contoh aja. Contohnya seperti itu. Ini kan ada 2 H ini yang diciper. Ketika digabungkan kunci, perubahan ini, nanti ada yang sama dihilangkan. Yang penting ada perwakilan satu karakter. Berarti masing-masing satu ya Pak ya? Satu, harus satu memang. Intinya seperti itu. Tapi apa? Tapi disitulah bentuk cipernya tadi. Bentuk ciphertext-nya. Kalau umpamanya dibedakan dengan kuncinya, ya pasti beda nanti. Hasilnya pasti beda. Walaupun ciphertext-nya itu diambil dari kunci. Walaupun ciphertext-nya itu diambil salah satunya dari kunci. Nah, ini kan sama kunci aslinya, awalnya, pasti beda ini. Coba ini, kamu perhatikan. Pasti beda. Karena apa? Penggabungan ciphertext baru penambahan sisa kunci atau karakter yang belum masuk. Samakah? Kebetulan sama ya kulit kuncinya. Tapi ini tadi, ini ditambahkan aja nanti. Ini kan kunci aja ini kuncinya. Tapi ya itu tadi intinya yang penting adalah ciphertext-nya ini. Ciphertext-nya itu yang paling penting. Itu yang penting. Intinya itu kalau banyak ada penilaian dari saya, ya itu tadi yang penting ciphertext itu harus betul gitu maksudnya. Kalau kuncinya jangan dihiraukan, yang penting ciphertext-nya itu dapat itu aja. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya poin nomor 2. Poin nomor 2 ini masih enak. Kenapa? Sama sih, masih main di abjad maksudnya. Masih main di abjad karena kan memang judulnya abjad tunggal dan mono alfabet maksudnya. Nah, oke. Sama. Misalkan ada plain text suasana pagi ini cerah sekali atau yang cerah. Ini hanya menghilangkan karakter yang sama. Suasana A diambil satu aja, SU oke, A baru ada S, S-nya sudah ada satu aja diambil, baru A ada yang lagi, N ada. Nah, itu maksudnya dihilangkan karakter yang sama. Ini sepertinya ini ada penambahan ini ya, ketinggalan. Sampai di sini paham ya? Baru kalau misalkan sudah dapat ini, prosesnya ini, nanti ditaruh di bawah, baru ditambahkan sama alfabet yang belum ada, ditambahkan lagi. Nah, itu dia. Nah, masih main di substitusi alfabet. Masih itu aja, main di situ. Sama, nah ini dia. Tadi abjad tunggal misalkan. Ya sudah, kalau misalkan dibuat kuncinya seperti ini, random misalkan,
nanti ya itu tadi intinya jadinya. Nah, A menjadi S misalkan A. Ini kan yang mau kita cari ini tadi. Zippernya kan ini tadi. Bla 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 sampai Z itu. Sampai Z itu maksudnya. Tinggal menyusunkan di sini. Tinggal menyusunkan. Misalkan plain text-nya abjad tunggal, ya sudah tinggal mengikuti A menjadi S misalkan. Kalau mau dibuat gitu. Baru B menjadi U, baru J menjadi R misalkan. Nah, sebenarnya ke situ dia lebihnya. Main di abjad lah itu maksudnya. Bahan sudah saya share ya, jangan lupa absensi juga di LMS. Masih hanya inilah namanya klasik, artinya masih mudah bisa dikatakan. Main abjad, putar-putarkan, nah atau disisip-sisipkan atau dikurang-kurangkan, nah itu dia. Itu ya. Oke. Mudah-mudahan paham masih. Nanti silakan dipelajari lagi atau dikembangkan. Nah, tambahan lagi satu. Transposisi kolom. Nah, misalkan ini metode lagi ya. Tadi sudah 2 itu metode. Sekarang tambah lagi 1. Misalkan ada plain text. Yaitu apa? Tentukan prioritas Anda sebab tidak dapat mengerjakan semuanya X misalkan. Misalkan seperti itu. Oke. Nah, dengan kata kunci penting. Prosesnya ini baru prosesnya seperti apa, Pak? Yang pertama langkahnya adalah silakan kuncinya diganti menjadi angka. Dari mana Pak angka itu muncul? Kan gitu pertanyaannya. Oke, baik. Sekarang gini, kalau misalkan asumsikanlah A, B, C, D sampai Z itu dimulai angka 1. Ingat ya, ini bukan metode V-Genere atau Caesar-Zipper. Kalau V-Genere dan Caesar-Zipper kemarin dimulai dari 0. Nah, ini metodenya adalah transposisi kolom, dimulailah angka 1. Nah, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 26. Nah, sekarang kebetulan di angka ini yang dapat duluan adalah E. Jadi, inilah mencari angkanya, yaitu tadi. Karena di sini dimulai E, nah inilah dianggap nomor 1. Baru setelah E apa? E, 2, E, F, D, E, F, G. Berarti G. Nah, ini dapat duluan, berarti baru dianggaplah nomor 2. Nah, jadi G, F, G, H, I. Setelah itu I, hanya kan nggak ada. I, dianggaplah nomor 3. Sampai kemana? T, yaitu dianggap nomor 7. Jadi inilah angka itu. Kunci itu diambil dari susunan abjad sebenarnya. Ya. Itu yang N kok beda ya? Oh ya, N ada kesalahan itu. salah ya, sorry itu. Ada kesalahan. Berarti sama-sama 4 ya? Iya, sebenarnya salah ya. Baru merhatikan saya. Tapi itu intinya, diambil dari itu angkanya. Salah penulisan. Diambil dari penyusunan abjad. Baru setelah itu, dibuatlah tabelnya. Nah, dibuatlah tabelnya seperti ini. 6 ini anggap aja, N itu 4 tadi anggap lah ya. Karena salah, udah nggak apa-apa. Kita anggap di situ. 6 sampai 5, 2. 6 sampai 5 dan 2. Selanjutnya apa? Silahkan plain text-nya disusun secara berurutan ya, tentukan. Nah, tapi harus mengikuti panjang kunci ke bawah. Nah, seperti ini sistemnya. Nah, diurutkan sampai semuanya X. Nah, itu. Ke bawah ini, ke bawah dia. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, selanjutnya untuk mencari zippernya diambil yang ke bawah dimulai angka terkecil. Nah, ini dia. EPAEA. Nah, ini EPAEA diambil, terserah ini ya. Ini bebas sebenarnya penyusunannya. Boleh 4 karakter, 5 karakter atau kita lah yang menentukan. Nah, baru kalau sudah sampai 1 ini, baru diambil nomor 2 lagi. Baru nomor 3 disusun. Nah, seperti itu. Sampai nomor 7.
Gimana? Paham ya? Coba ada pertanyaan tidak? Pak, itu yang kedua kan AA GN-nya Ya. di cheat pertext-nya. Nah, ini Nanti AA, di I, tunggal itu ini dia. AA, Nah, AI, ini dia. AI. Karena Y ini adalah sisa dari ini dia. Sisa yang nomor 1 tadi, paling ujung. Y-nya itu. Ini kan nomor 1 kan EPA, mana ya? Baru ya. EPA, baru EAAGN. Nah itu. Baru ini kan disusun nih. EPA, EAAGN, baru ada Y-nya itu bawahnya Y, baru disambung nih. Disambung yang nomor 2-nya, nomor 2-nya disambung. Disambung ya. Baru A, Oke. IA, Y disambung, baru nanti yang ketiga disambung lagi. Kalau sudah habis nomor 2 disambung lagi nomor 3. Baru nomor 4, selanjutnya nomor 5 sampai berurutan. Sampai yang ketujuh apa X nilainya, RX jadinya terakhir. Padahal ini pesannya apa? Tentukan prioritas Anda sebab kita tidak dapat mengerjakan semuanya X. Menjadi ini jadi chippernya. Itu dia. Bisa dipahami ya? Halo? Bisa, Pak. Oke. Nah, itu Bisa, Pak. transposisi awal. Nah, kalau ganda gimana? Ada 2 ya, transposisi itu ada 2, kolom dan ganda. Kalau ganda bisa dibuat 2 kali kuncinya. Ini, coba diperhatikan. Nah, kalau ganda, hasil ini tadi, hasil chippernya, ingat chippernya, akan diproses kembali dengan kunci yang berbeda. Cara menentukan kuncinya gimana? Sama kayak tadi. A. Misalkan A1. Tetapi kalau ada A-nya 2, ya mana yang dapat duluan itulah dianggap 1. Baru yang kedua di sini dianggaplah 2. Tadi kan ingat A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalkan ada huruf yang sama, A-nya 1. Ya udah A duluan lagi yang dihitung, tapi yang kedua kalau ada yang kedua gitu. Itu dia. Paham ya sampai di sini ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, dia hanya membedakan kunci aja. Kuncinya 2 kali. Yang pertama tadi tunggal, baru chippernya dienkripsi lagi dengan yang ganda, yang kedua, kunci yang kedua. Selanjutnya sama. Seperti ini. Disusun, baru diambil yang nomor 1 seperti ini. Sama. Ini ya. Ingat ini jadi plain text-nya. Ingat. Ini adalah hasil enkripsi yang pertama tadi. Disusun. Nah ini. Disusun seperti ini. Kemari, baru arah kemari lagi sampai di sini RX. Nah ini dia. Baru diputarkan Pak, lagi. Ganda. Kenapa? Ini kan transposisi ganda ya. Iya. 2 kali encrypt ganda. Kenapa teksnya dia ada 5, Pak? Apa? Oh ya nggak apa-apa. Itu makanya kebebasan ini sebenarnya nggak masalah. Kalau ini maksudnya kan poin-poin ininya kan penyusunannya kan. Seperti itu kan maksudnya? Nggak masalah. Makanya tadi itu nggak masalah. Iya, Pak. Itu tergantung kita usernya. Kalau mau 6 atau 10, 7 ya nggak masalah. Yang penting ya sesuai dengan kita itu maksudnya kitanya. Ya karena di sini tadi yang awal tunggal pertama 4, baru kita dilanjutkan di sini 5. Kalau ada nanti 3 ganda 3 encrypt misalkan, ya sudah dibuat aja 6 atau 7 atau 8 dan kelanjutannya. Seperti itu. Baik, itulah ya. Sebenarnya ada lagi nih. Ini saya rasa metode ini untuk minggu depan saja. Minggu depan kita bahas. Ada 2 lagi metode. Sebelum yang masih di klasik ya. Kelanjutannya di pertemuan ke-6. Tapi itu minimal nambah 3 metode lah. Artinya sudah 5 kita bahas. Caesar chipper, Vegenere, baru ada yang ganda, ada yang mono tadi. Nah ini kolom dan ini sedikit substitusi aja nih, metode substitusi karakternya. Baik, itulah kira-kira pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Makanya kayak gini walaupun kelas sekolah mengajar, kalau tidak ikut kalian juga tidak paham metodenya, sayang. Makanya sebenarnya tidak diwajibkan, tapi kalau mengikuti kan nambah pemahamannya atau ya tentang metode gitu maksudnya. Sayang kalau nggak diikuti karena
memang dibutuhkan ketika nanti penyusunan skripsi kalian itu maksudnya. Apalagi udah mulai PKL kan, laporan gitu. Nah itu dia. Baik ya, itu saja saya rasa. Apakah ada pertanyaan sebelum saya closing? Enggak mungkin Pak. Cukup ya. Sorry tadi agak telat karena memang itu tadi banyak kegiatan di kampus, nggak bisa dipegang semua. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Silakan dikembangkan sendiri. Udah banyak kok itu di YouTube ataupun di Google ataupun di jurnal-jurnal. Silakan dibaca-baca untuk pengembangannya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan bisa kalian kembangkan. Oke, baik. Sekian dari saya. Saya akhiri sampai di sini saja. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Kenapa? Ada yang tanya lagi? Jangan lupa Anggi ya Pak, Jembarang Pinang. Iya Pak Anggi, Jembarang Pinang. Jangan lupa absensi kalian ya. Absensi jangan lupa. Iya Pak, udah Pak. Di LMS. Oke. Udah ya. Ini ada yang barusan join, Abrilia. Jadi dia join, saya keluar kan gitu. Oke ya. Terima kasih. Selamat.